Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in subhanahu abina adam wa ummina hawa wa dzurriyyatihim ala yaumil qiyamah subhanahu wa ta'ala hazal kitab sayyidi sahyaruji wa sayyidi sahih Ibrahim bin Ismail wa li masyayikhina subhanahu man hadara fi hadil majlis wa ahli syai'un lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Kita lanjutkan pertemuan yang kemarin masih membahas tentang syair yang mengutamakan, yang membahas tentang keutamaan ilmu ya. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Masih syair naloman yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Wakun lan ono sira ono iku mustafidan wong kang amrih faidah kulla yaumin ing dalem saben-saben dina ziyadatan ing tambah minal ilmi saking ilmu wasbah lan ngelangi sira fi buhuril fawaidi ing dalem pira-pira faidah kang den serupakake kaya segara. Nah, ini masih membahas tentang ilmu ya. Sebaiknya setiap hari ya, tiap hari kita ini bertambah keilmuan kita. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan min ilmi. Jadi keilmuan yang kita miliki ini diharapkan tiap hari ini mengalami penambahan, peningkatan. Ya, kalau kemarin nggak bisa alif ba ta, sekarang bisa. Kalau hari ini bisa alif ba ta, besok harus ada peningkatan lagi. Nah, ini termasuk konsep yang telah ditorehkan oleh ulama pendahulu kita. Kalau mencari ilmu itu harus ada peningkatan. Sebenarnya nggak cuma itu, nggak cuma ilmu yang meningkat, amal juga harus begitu ya. Nanti kita sampaikan di pertemuan kemarin itu sedikit, yakni kalau ilmu itu berkembang, ilmu itu hari ini bertambah, besok bertambah, nggak cuma itu, diharapkan amal kita juga bertambah. Kalau kemarin kita belum melakukan sholat rawatib, nah hari ini kita tahu diterangkan oleh guru kita, kiai kita, bahwa keutamaan sholat rawatib lebih-lebih yang muakkad sifatnya, seperti ba'diyah maghrib, bar maghrib sholat sunat 2 rakaat, ba'diyah isya, bar isya 2 rakaat, qobliyah subuh, sebelum subuh qobliyah. Ketika hari ini kita mengetahui, tambahlah ilmu kita, mari ngerti sing durunge maune ratu sholat qobliyah, ba'diyah, terus kalau gurune kiai ini diterang nih. Termasuk itu sholat rawatib, sholat yang dikerjakan Rasulullah, selalu dikerjakan karena hukumnya muakkad. Jadi sunat-sunat rawatib muakkad. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh, sadurunge subuh sholat dhisik sunat 2 rakaat. Nah, ketika kita kemarin belum tahu, terus sekarang kita menjadi tahu, tambahlah pengetahuan kita. Ketika sudah bertambah, terus kita lakukan, dilakoni yang baik dewi, sama lakoni. Nah, justru itulah yang lebih utama. Jadi nggak cuma ilmu kita, pengetahuan kita yang bertambah tiap hari, nah, tapi amal kita juga bertambah. Dan justru inilah yang dikatakan dengan ilmul hal. Ya. Sebaik-baik ilmu adalah ilmul hal, ilmu perilaku, ilmu tingkah laku, ilmu sifatnya adalah perbuatan, ilmu perbuatan. Ya. Ketika seseorang sudah mengetahui tentang ilmu, tentang sesuatu secara keilmuan, secara kognitif, pengetahuan sudah mengetahui sifat sabar adalah ini nih, tawakal ini khauf, takut ini secara definisi. Ketika sudah mengetahui, maka dia ada tindak lanjut, yakni dengan cara dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Juga ketika kita mengetahui ilmu fikih, ilmu syariat yang berkaitan dengan ilmu fikih tentang hukum sesuatu, tentang ibadah, tentang ubudiyah, tentang muamalah, tentang muasyarah. Ya, semuanya ketika kita sudah mengetahui keilmuan itu secara kognitif, ya, maka bisa kita tindak lanjut dengan kita mengamalkan ilmu tersebut. Nah, ini diharapkan kita setiap hari bertambah keilmuan kita, juga amal kita. Wasbah fi bukhuril fawaidi. Lan nglangi sira fi bukhul fawaidi ing dalem pira-pira faedah kang den serupakake segara. Nah, setiap hari kita harus bergelut ya. Kita harus
selalu berhadapan dengan yang namanya ilmu. Yang ilmu itu diibaratkan sebagaimana faedah, hikmah yang tidak bertepi, karena saking banyaknya faedah yang diibaratkan sebagaikan lautan. Nah, segitu besarnya faedah yang ditimbulkan oleh ilmu, ditimbulkan oleh orang yang berilmu, maka dalam Kiai Musonef atau pengarang kitab ini menganjurkan bagi kita orang yang mencari ilmu, tiap hari harus bertambah ilmunya. Tiap hari kita harus selalu berhubungan dengan yang namanya ilmu. Nah, untuk itu sampai Rasulullah SAW pernah beliau berdoa. Dalam doanya dia mengatakan Rabbi zidni ilma. Li'annahu bihada amarahu rabbahu. Di antara ini termasuk penguat dasar bahwa ilmu itu setiap hari diusahakan bertambah. Ilmu itu setiap hari diusahakan amal juga bertambah. Sebab faedah hikmah yang berada dalam ilmu, yang ada pada ilmu itu betul-betul diibaratkan sebagaimana lautan yang sangat luas. Sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda dalam doanya Rabbi zidni ilma. Rabbi, ya Allah, Tuhanku, zidni, tambahilah kepada kami ilman, yakni ilmu. Jadi sampai Rasulullah sendiri dongane semacam itu, berdoa. Ya, ini. Maka dari itu bagi kita orang Islam tentunya sudah maklum bahwa hal tersebut sudah kita ketahui dan wajib kita tindak lanjuti. Tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa i'dalu qasidi. Tafaqqa ngaji fikih sira, fa innal fiqha mongko setune ilmu fikih iku afdalu qaidi luweh utama-utamane perkara kang nuduhake. Fa inal fiqha mongko setune ilmu fikih iku afdalu qaidi luweh utama-utamane perkara kang nuduhake ilal birri maring kebagusan wa taqwalan mudi maring Allah wa a'dalu qasidi lan luweh adile perkara kang den sejo. Nah ini termasuk lagi makolahnya Kiai Nalim ya, Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah mengatakan golek ilmu fikih, belajarlah ilmu fikih. Apa ilmu fikih itu? Ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum syariat, hukum-hukumnya Allah dan Rasulullah. Nah, baik ubudiyah, muamalah, muasyarah dan lain sebagainya. Carilah itu, ilmu fikih itu cari. Kita mafhum kalau orang Islam pasti kenal yang namanya ilmu fikih. Ya, maka ilmu itu selalu berhubungan dengan hukum. Kenapa? Fa inal fiqha afdalu qaidi, sebab ilmu fikih itu, ilmu fikih iku luweh utama-utamane dalan sing nuduhake cara yang terbaik untuk menunjukkan kepada kebaikan. Afdalu qaidi ilal birri, ya. Dengan ilmu fikih dari kita belum tahu menjadi tahu, akhirnya orang akan berhenti melakukan perbuatan yang dilarang. Contoh mencuri dari kacamata ilmu bermasyarakat jelas merugikan orang lain. Orang yang kecurian pasti berkeluh kesah, pasti mangkel dan sebagainya. Nah, orang yang mencuri sisi lain ya jelas kena khitab, kena taklif, kena hukuman. Nah, ketika orang tersebut belum mengetahui tentang hukum mencuri dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan mencuri tersebut mengakibatkan orang lain kesusahan dan sebagainya. Tapi besoknya ketika dia mengetahui tentang hukum mencuri, nah ini hukum mencuri dari kacamata fikih. Kalau mencuri dari kacamata Islam dipotong tangannya dan sebagainya. Ketika dia tahu, akhirnya dia sadar. Besoknya tidak mencuri. Loh, ini baru namanya qaidun afdalu qaidi ilal birri. Jadi lebih utama-utamanya sesuatu yang bisa menunjukkan kepada hal kebaikan. Sing mau nikah roh, malih roh terus ditinggal nih, penggawean sing elek ditinggal nih.
penggaweane misah-misuh nggih, pincak-pincuk sebelumnya ketika tahu kalau dari gurunya, dari kiainya misuh ki perbuatan yang enggak baik, jember, enggak disenangi Gusti Allah. Terus akhirnya diomongi, besoknya dia meninggalkan. Lah, itulah yang dikatakan dengan kita belajar ilmu fikih. Mengerti tentang hukum yang sebelumnya belum mengetahui. Nah, pengetahuan dia tentang perbuatan itu baik dan tidaknya itu sebagai nama dengan ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini yang bisa menjadikan jalan menunjukkan kepada hal yang baik ilal birri wa taqwa dan juga takut kepada Allah. Ya. Mencuri hukumnya haram. Belumnya nggak tahu lah mencuri hukumnya haram. Ketika ngaji mendengar dari gurunya, dari ustadznya, dari kiainya, tiba-tiba haram dong. Bahkan gosop saja, gosop itu memakai barang orang lain tanpa izin. Nggak memiliki, cuma gosop. Kalau mencuri itu kan mengambil paksa hak pemilik orang lain. Jadi mengambil paksa hak kepemilikan orang lain. Tapi gosop saja, gosop memakai barang orang lain tanpa izin. Memakai berarti kan ada waktu untuk mengembalikan. Itu aja hukumnya haram. Nah, ketika orang tersebut belum tahu, dia sandali kancani, nggak tembung, nggak taren, digawe, di jamaah. Jadi yang jamaah, di ibadah, tapi caranya keliru, pakai barang orang lain tanpa izin. Itu dalam Islam, dalam fikih sudah dihukumi haram, namanya ghosab. Nah, ketika dia belum tahu, dilakukan terus. Ketika dia dengar dari gurunya, dari kiainya, dari ustadznya tentang hukum ghosab, terus dia tahu, sadar, tidak dikerjakan lagi. Nah, ini justru yang dikatakan dengan ilmu yang bisa, ilmu fikih yang bisa menunjukkan jalan menuju ke takwa kepada Allah. Melakukan kewajiban yang diperintah Allah dan meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah. Wa'adalu qasidi. Dan lebih adil-adilnya perkara yang kita maksud, ya. Jadi ilmu fikih itu betul-betul oleh Allah memang betul-betul Allah yang menjadikan ilmu fikih ini sebagai tolok ukur, sebagai barometer bahwa apa yang dilakukan manusia ini semuanya bersumber dari hukum Allah dan Rasulullah. Termasuk dalam hal ini adalah ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu menjadi perkara yang bisa menengahi. Ketika ada ketimpangan, ada perbuatan kezaliman, maka ilmu fikih inilah yang akan menjadi penengah. Ya. Ilmu fikih wa'adalu qasidi. Jadi yang dimaksud wa'adalu qasidi ini, adanya ilmu fikih ini menjadi titik terang karena berkaitan dengan ilmu syariat. Ketika terjadi problematika di masyarakat, misalkan contohnya ada orang luar negeri, orang Belanda ke Indonesia, dinas di Indonesia, dia ingin nikah dengan orang Indonesia, tapi dia nggak mau terikat. Akhirnya dia mengadakan kawin kontrak, nikah kontrak, ya, atau nikah mut'ah. Nah, bagaimana orang masyarakat tidak suka, adat masyarakat tidak suka. Terus dari kacamata ilmu fikih, kalau kita belum mengetahui, maka tentunya tetap akan berlaku hukum nikah mut'ah itu. Nah, ketika dihadapkan semacam itu, kita tahu dalam ilmu agama Islam, ilmu fikih, nikah mut'ah, nikah yang di waktu-waktu, nikah kontrak setahun 2 tahun sebagainya, itu hukumnya adalah haram. Nah, ini sebagai jalan penengah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika nikah kontrak tetap dijalankan, pasti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Contohnya istri yang bekasnya istri yang pernah menjadi pelaku kawin kontrak pasti akan menjadi orang yang merana karena tidak adanya hak secara penuh dari sang suami. Nah, oke. Alhamdulillah kita sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Allahumma fi'lak wa mitalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.